Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Asari dari Prodi Perbankan Syariah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian, tujuan, dan ruang lingkup akhlak, moral, etika, dan susila. Dalam Islam terdapat 3 kandungan pokok. Yang pertama yaitu akidah. Akidah adalah keyakinan yang teguh dan pasti yang tidak ada keraguan sedikitpun bagi orang yang meyakininya. Ya baik, contoh akidah dalam kehidupan sehari-hari contohnya yaitu beriman dengan ikhlas, selalu meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan suatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir menjauhi dari perbuatan syirik. Itu adalah merupakan sebuah contoh dari akidah dalam kehidupan sehari-hari. Kandungan yang kedua yaitu syariah. Syariah merupakan hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam sekitar berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Secara istilah, syariah Islam merupakan semua aturan yang Allah turunkan untuk para hambanya, baik terkait akidah, ibadah, muamalah, adab, maupun akhlak. Jika kita disimpulkan, sebelum kita mengetahui akhlak dan akidah, terlebih dahulu kita harus paham terkait syariah atau peraturan Islam. Apabila kita sudah tahu akan syariat Islam, tentu saja kita dapat melaksanakan suatu ibadah dan akidah sesuai dengan ajaran Islam. Baik, kandungan pokok yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak merupakan budi pekerti, perangkai, atau tingkah laku, atau tabiat. Akhlak sangat berkaitan dengan syariat Islam. Akhlak yang baik atau tingkah laku yang baik pada umat muslim sudah ditetapkan oleh syariat Islam. Contohnya, saat melaksanakan ibadah, dalam syariah Islam kita harus melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan ikhlas. Apabila kita telah menjalankan setiap ibadah dengan jiwa yang khusyuk dan hati yang ikhlas, maka kita telah memiliki akhlak yang baik dalam melaksanakan ibadah. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yang artinya bentuk jamak dari kata huluk, yang berarti budi pekerti, perangkai, atau tingkah laku. Akhlak adalah keadaan jiwa seorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran lebih dahulu. Akhlak memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Akhlak adalah keadaan dan potensi diri yang bersifat tetap pada diri seseorang. Akhlak adalah sifat yang bisa memunculkan perilaku-perilaku dengan mudah tanpa usaha. Akhlak bersandar pada kehendak bebas. Akhlak bisa dihukumi dan dinilai. Akhlak tidak mencangkup perilaku terpaksa tanpa kebebasan dan perilaku spontanitas tanpa kehendak dan perasaan. Tujuan akhlak. Tujuan dari ilmu akhlak ini, akhlak bukan hanya membahas benar atau salah, tapi menitik beratkan baik atau buruk sebagai tujuan puncak. Maksud dari penjelasan ini ialah akhlak tidak menyalahkan atau membenarkan suatu tingkah laku seseorang, namun akhlak menitik beratkan pada baik atau buruknya tingkah laku seseorang. Contohnya yaitu seseorang yang hanya melaksanakan sholat dengan bacaan yang baik namun tidak dalam keadaan yang khusyuk, berbeda dengan seseorang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk dan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Akhlak memiliki sumber-sumber sebagai berikut. Yang pertama, akhlak bersumber pada Al-Qur'an. Yang kedua, akhlak bersumber pada hadis. Yang ketiga, akhlak bersumber pada akal. Yang keempat, akhlak bersumber pada naluri. Serta yang kelima, akhlak bersumber pada pandangan umum masyarakat. Ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup akhlak terdapat 6. Yang pertama yaitu akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada diri sendiri. Yang ketiga, akhlak kepada keluarga. Yang keempat, akhlak kepada tetangga. Yang kelima, akhlak dalam kepemimpinan. Yang keenam, akhlak terhadap lingkungan. Contohnya, akhlak pada setiap individu. Contoh akhlak kepada diri sendiri yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Yang kedua yaitu
Akhlak dalam keluarga. Dalam keluarga mengajarkan kita untuk saling menghormati dan saling menyayangi sesuai dengan ajaran Islam. Contohnya, berjamaah dalam sholat merupakan contoh akhlak yang baik dalam keluarga. Contoh akhlak dalam kehidupan bermasyarakat. Akhlak sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena dapat menjaga hubungan dengan manusia. Hal ini bisa mewujudkan dengan berbagai macam cara, antara lain dengan saling menghargai satu sama lain sehingga menciptakan suatu masyarakat yang tentram dan aman serta harmonis. Akhlak, moral, dan karakter. Makna kata moral, etika, nilai, dan karakter setara dengan akhlak. Kata-kata ini sering disejajarkan dengan budi pekerti, tata susila, tata krama, atau sopan santun. Pada dasarnya, secara konseptual, kata etika dan moral mempunyai pengertian serupa, yaitu sama-sama membicarakan perbuatan dan perilaku manusia ditinjau dari sudut pandang nilai baik dan buruk. Tapi dalam implikasinya, etika lebih bersifat teoritis atau filosofis sebagai acuan untuk mengkaji sistem nilai, sedangkan moral bersifat praktis sebagai tolak ukur untuk menilai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Etika memandang perilaku secara universal, sedangkan moral memandang secara lokal. Lanjut, moral berasal dari kata Latin yang artinya adat, istilah yang mencangkup habis. Moral ada dua macam. Yang pertama, moral murni, yaitu moral yang terdapat pada setiap manusia sebagai suatu pengejawatahan dari panjaran ilahi. Moral murni disebut juga hati nurani. Yang kedua, yaitu moral terapan, yaitu moral yang didapat dari berbagai ajaran filosofis, agama, dan adat yang mengitari manusia. Kata karakter berasal dari tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Dan watak, orang berkarakter berarti orang yang berpribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, atau bertakwa. Dengan demikian, karakter identik dengan kepribadian atau akhlak. Kepribadian merupakan ciri, karakteristik, atau sifat khas dari seorang yang bersumber dari bentuk-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga, pada masa kecil, dan bawaan sejak lahir. Etika. Etimologi etika berasal dari kata Latin, yaitu artinya ethos, yang berarti kebiasaan. Dikatakan baik itu apabila sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Secara epistemologis, etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai tidak baik. Secara filosofis, penyelidikan terhadap kejiwaan manusia dan hal-hal yang baik dan buruk. Etika tidak membahas keadaan manusia, tapi membahas sebagaimana seharusnya manusia bertindak benar. Kemudian etika, etiket, dan susila. Etika dan etiket kadang diartikan sama, digunakan silih berganti. Kedua istilah ini memang hampir sama pengertiannya, tapi tidak sama dalam hal titik berat, penerapan, atau pelaksanaannya. Yang satu lebih luas daripada yang lain. Etika berasal dari kata Perancis, yaitu etiquette, yang berarti kartu undangan, yang lazim dipakai oleh raja-raja Prancis bila mengadakan pesta. Kemudian kata susila berasal dari kata sengketa. Su artinya lebih baik, sila berarti dasar-dasar, prinsip-prinsip atau peraturan-peraturan hidup. Jadi susila berarti peraturan-peraturan hidup yang lebih baik. 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 끝내 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시
wash your way back home. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.